Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dzil izzati wal jalal alladzi amarana bi ikhlasil a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul quwwati wal kamal. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المظلل بالظلال وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه الناجين من الضلال. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Dan semoga kita selalu dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan dan takwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul ashirah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ke-10 daripada al-hikamil ataiyah. Berkata al-imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Bermula amal-amal adalah rupa-rupa yang berdiri, dan roh-roh itu amal adanya sirrul ikhlas pada amal itu. Para muhibbin rahimakumullah, dimaksud dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Athaillah tadi adalah al-a'malul jismaniyatu wal qalbiyatu ajsadun. Bermula amal-amal, baik itu amal-amal berupa jismani seperti sembahyang, membaca Al-Quran, itu disebut amal jismaniyah. Ataupun amal-amal berupa qalbiyah, amal-amal hati seperti taubat. Ajsadun, amal-amal itu seperti jasad, seperti tubuh. Wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha, maka bermula roh amal itu adalah adanya ikhlas pada amal-amal itu. Fal ajsadu bila arwah sakitatun mayitatun. Bermula jasad dengan tidak ada rohnya, maka itu akan jatuh gugur dan mati. Wa kadzalikal a'mal, demikian pula amal-amal la qiyamalaha,
tidak ada tegak dengannya illa biwujudil ikhlasi fiha, melainkan dengan adanya ikhlas pada amal-amal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Imam Ahmad Ibnu Athaillah mencontohkan amal perbuatan kita ini, baik yang jismani atau yang rohani, itu seperti tubuh, seperti jasad. Sedangkan rohnya adalah ikhlas. Artinya bahwa amal yang kita lakukan itu kalau tidak ikhlas berarti tidak punya roh. Jasad yang tidak punya roh itu akan dikubur, akan tidak bisa dimanfaatkan. Nah, demikian pula amal ibadah kita yang tidak ada ruhnya, tidak ada ikhlasnya, akan tersia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, sembahyang, puasa, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, beriktikaf, bersadaqah, berwakaf. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tujuan duniawi. Nah, dengan tujuan dunia. Orang bersedekah tujuan supaya dipuji. Dia sembahyang dengan tujuan disanjung orang. Maka ujar Tuhan, kami segerakan baginya padanya yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Maka artinya yang dia maksud dengan pujian itu akan didapatkannya. Dia sembahyang ingin dipuji orang, maka pujian itu akan datang kepadanya. Dia bersedekah ingin dihormati orang, maka kehormatan itu akan datang kepadanya. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahanam yang dia masuki. Mazmuman, hal keadaan tercela, madhuran, dan dilaknat Allah. Surat Al-Isra ayat 18. Nah, artinya orang yang beramal ibadah dengan tujuan dunia, tidak karena Allah, bukan hanya kada diterima oleh Allah, tetapi disiksa. Faqad bayyanallahu ta'ala fi hadhil ayah anna man 'amila li ghairi wajhillah fala thawaba lahu fil akhirah wa ma'wahu jahannam. Sungguh menjelaskan Allah pada ini ayat, barang siapa yang beramal bukan karena Allah, tidak ada pahala baginya di akhirat, dan tempatnya adalah jahannam. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la ya'malu a'malan hasanah fatas'adul malaikatu fi suhufin mukhtatamah fatulqa baina yadayillahi ta'ala fayaqulu alqu hadhihi as-sahifah fa'innahu lam yurad bima fiha wajhi. Yang artinya, sesungguhnya seorang hamba beramal-amal kebaikan, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, dan sebagainya. Maka naiklah malaikat membawa buku-buku catatan amal tersebut, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman,
limparkan ini catatan amal. Bahwasanya dia tidak dikehendaki dengan yang ada pada catatan itu akan zatku, ujar Tuhan. Artinya buang itu amalan, karena inya beramal itu bukan karena aku. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiruz zaman sarat ummati thalatha firaq. Firqatun ya'buduna Allah khalisa, wa firqatun ya'buduna Allah riya'a, wa firqatun ya'buduna Allah liyastaqilu bihin nas. Fayaqulu Allah azza wa jalla lil mukhlisin idhabu ilal jannah, wa yaqulu lil akharin idhabu bihim ilan nar. Apabila akhir zaman, ujar Rasulullah, jadilah umatku itu 3 kelompok, 3 golongan. Satu golongan yang beribadah kepada Allah ikhlas. Golongan yang lain ada yang beribadah riya, mengharapkan sesuatu dari makhluk, baik itu materi atau pujian. Satu golongan yang beribadah kepada Allah untuk mencari makan dengan manusia. Allah berfirman pada hari kiamat, bagi orang-orang yang ikhlas, masuklah kalian ke dalam surga. Dan Allah berfirman bagi yang lainnya, pergilah dengan mereka itu ke dalam api neraka. Para muhibbin rahimakumullah. Dengan dalil-dalil ini jelas bahwasanya ikhlas itu adalah satu kewajiban yang mesti ada dalam setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas, amal ibadah itu tersia-sia dan kita pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dengan demikian kita wajib belajar apa itu ikhlas. Dan kita wajib berusaha untuk bisa mendapatkan ikhlas itu, agar kita menjadi orang yang selamat di akhirat nanti. Nah, berbagai macam pendapat para ulama tentang ikhlas itu apa. Satu syekh mengatakan ikhlas itu ini. Ada lagi imam ini mengatakan ikhlas itu macam ini. Ada lagi seorang guru menyatakan ikhlas itu macam ini. Nah, kita ambil dari sekian banyak pendapat tentang ikhlas itu, satu pendapat daripada para imam-imam itu. Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat. 3 tingkatan. Yang pertama disebut darajatil awam. Ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah. Walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya. Tapi sudah dihargai oleh Allah. Kita beribadah sembahyang. Kita pakai ikhlas orang awam. Itu sudah berharga. Cuma harganya lebih murah dibanding ikhlas tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Nah, ikhlas orang awam ini artinya adalah ifradul haq fi kasdil ibadah ma'atalabil huzuzid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah kahibzil badan wal mal wa sa'atir rizq wa dukhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlasnya orang awam itu adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah. Memang ini beribadah itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah. Tidak ada karena yang lain.
Nah, inya sembahyang karena Allah. Tetapi beserta meminta, menuntut bahagian-bahagian duniawi dan ukhrawi. Inya sembahyang karena Allah. Di samping itu, mudahan diluaskan Allah rezeki. Mudahan dipeliharakan Allah harta yang ada. Mudahan mati masuk ke surga. Mudahan terhindar daripada api neraka, contohnya. Nah, ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam. Inya berzakat, berzakatunya karena disuruh Allah, perintah Allah. Tetapi inya ada minta kepada Allah. Dengan berzakat ini, dia minta kepada Allah agar hartanya bertambah, hartanya terpelihara, hidupnya selamat dunia dan akhirat. Nah, ini ikhlasnya orang awam. Beribadah semata-mata hanya karena Allah, tetapi ada minta macam-macam dengan Allah. Baik itu urusan duniawi atau ukhrawi. Nah, ini sudah masuk ikhlas. Walaupun ikhlas yang paling rendah. Kita membaca surat Waqiah umpamanya. Membaca surah Waqiah karena Allah. Tapi ada harapan, mudah-mudahan diluaskan Tuhan rezeki. Nah, itu ikhlas sebenarnya. Tapi ikhlas tingkatan orang awam. Inya membaca surat Tabarak, suratul Muluk karena Allah. Tapi mudah-mudahan dalam kubur selamat. Nah, ini ikhlas. Tapi derajatnya bukan derajat yang tinggi. Yang kedua, darajatul khawas. Derajat ikhlas orang khawas. Ifradul haqqi fil ibadah ma'a talabil huzuzil ukhrawiyah. Kadukhulil jannati wan najati minan nar wal ma'rifati wal musyahadati wa ghairiha. Ikhlas tingkatan yang kedua tertinggi ini. Talarang Allah menghargai daripada yang pertama tadi. Nah, ikhlas derajat yang kedua ini adalah mengesahkan Allah pada ibadah. Artinya inya beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, kada karena yang lain. Tetapi serta tuntutan akhirat. Masuk surga, selamat daripada api neraka, diberi Tuhan ma'rifat, diberi Tuhan musyahadah. Nah, ini yang dituntutnya kepada Allah. Inya berzikir, babanya 1000 sehari. Atau 10.000 sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa berzikir ini? Karena Allah. Allah nyuruh berzikir. Tapi inya minta kepada Allah agar diberi makrifat kepada Allah. Agar diberi musyahadah. Nah, ini ikhlas tapi menurut tingkatan khawas ngarannya. Belum lagi sampai ke derajat yang tertinggi daripada ikhlas itu. Tapi sudah ikhlas ngarannya. Ya, tadi orang membaca surah Tabarak supaya dalam kubur selamat daripada fitnah kubur. Nah, ini ikhlas. Tuntutan akhirat. Ini ikhlas derajat khawas ngarannya. Ini kadada dalam ibadah itu minta kepada Allah urusan dunia kadada. Nah, beribadah kepada Allah karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Kadada urusan disihatkan badan, kadada urusan dimurahkan rezeki, kadada urusan berdagang supaya payu, kadada. Urusannya apa? Inya beribadah nih karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Nah, ini ikhlas tingkatan nang nomor 2. Ini lebih hebat daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas. Nah, ini derajat yang tertinggi.
tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah fil ibadah. Dia beribadah itu semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah dan aku ini adalah hamba Allah, titik. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah, inya berzikir karena menjunjung perintah Allah, habis ingat situ. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku ni hamba, aku mesti sembahyang. Habis ingat situ. Kadada macam-macam lawan Tuhan tu kehendak permintaan kadada. Nah, inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apapun di antara derajat ikhlas yang 3 macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran, di dalam situ ada ikhlas, walaupun derajat-derajat orang awam sudah selamat. Apalagi kita membaca Quran, di situ ada ikhlas derajatnya orang khawas, lebih larang lagi Allah menghargai. Apalagi ikhlas nang nomor 3, makin larang lagi harganya. Nah, makanya ibadah itu dibalas 10, bisa 70, bisa 100, bisa lebih pada itu, tergantung mutunya ibadah itu. Tergantung kualitasnya ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita sudah tahu pentingnya ikhlas tadi. Pentingnya kita beribadah itu karena Allah. Kalau kada macam itu, sembahyang kita ditolak dan kita disiksa. Kita puasa kada karena Allah, puasanya ditolak dan kita disiksa. Kita bersedekah kada karena Allah, berbagi-bagi duitnya, tapi kada karena Allah, duitnya kada diganti Tuhan, berpahala kada, disiksa, duitnya habis. Kalau orang tuh bersedekah karena Allah, akan mendatangkan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan. Karena Allah. Tapi kalau orang ini membagi-bagi duit, membagi baras, membagi apa, kada karena Allah, ujung-ujungnya bisa gila, bisa stres. Karena kada karena Allah. Nah, ini akibatnya dalam dunia pun sudah menderita. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara diterima kada diterima, disiksanya ini yang jadi masalah. Sembahyang nang mestinya jadi ibadah berbalik menjadi maksiat. Membaca Quran nang mestinya ibadah karena kada ikhlas jadi maksiat. Bersedekah nang mestinya ibadah tapi karena kada ikhlas jadi maksiat. Nah, oleh karena itu kita wajib fardhu ain mempelajari apa itu ikhlas supaya bisa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah kita belajar ikhlas tadi macam itu, tinggal kita berusaha bagaimana cara mengamalkan, bisa melakukan ikhlas itu. Para muhibbin rahimakumullah. Yuktasabul ikhlas bitadabburil ayati wal akhbar fi targhibil ikhlas wa tarhibir riya. Nah, supaya kawa ikhlas. Kita sudah tahu tuh di ikhlas tadi, ibadah nang karena Allah, kada ada karena nang lain-lain. Itu ikhlas. Tahu sudah kita. Cuma kayak apa supaya kawa? Supaya kau menerapkan itu di dalam ibadah kita. Nah, ikhlas itu diusahai pertama
dengan merenungi ayat-ayat, hadis-hadis yang menggemarkan ikhlas dan menakuti riya. Nah, kita cari, kita renungi Al-Quran, bagaimana memuji orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis, bagaimana menerangkan akibat surga terhadap orang yang ikhlas. Al-Quran, Al-Hadis menakutkan bagaimana orang yang kada ikhlas. Orang yang kada ikhlas itu sebab amal, apapun amal ibadah, kada ikhlas. Itu di akhirat dipanggil Allah dengan panggilan ya munafik, hai munafik. Ya ghadir, hai penipu. Nah, kita tuh beribadah kada ikhlas. Allah memanggil di akhirat dengan panggilan hai penipu, hai orang munafik. Nah, ini yang kita renungi hadis-hadis seperti ini agar kita bisa ikhlas. Bahkan diriwayatkan bahwa orang yang tidak ikhlas itu nanti di akhirat akan diulu-ulu oleh Allah. Sebagaimana dia dalam dunia mengulu-ulu kepada Allah. Kan sembahyang. Tapi sembahyang ini yang dicarinya adalah pujian. Itu mah ulu-ulu Tuhan ngarannya. Kisahnya menyembah Tuhan, tapi hatinya menyembah orang yang dia harapkan. Nah, di akhirat dibalas Allah. Jar Tuhan pulang bin pulan masukkan ke surga. Masukkan. Nah, bejurut kesukaan ke surga. Sampai kamu ke pintu surga, ditutup orang pintunya. Tak, ditutup. Ujar Tuhan dalam dunia ikam maulu-ulu aku, sekarang giliranku maulu-ulu ikam. Nah, ditampayakan surga kenikmatan, sekalinya kada boleh masuk ke neraka dulu singgah. Nah, inilah akibat orang yang maulu-ulu Allah di dalam dunia. Bersedekah itu ibadah. Mestinya karena Allah. Tapi kalau kada karena Allah itu istihza billah, maulu-ulu dengan Allah. Allah akan membalas nantinya ulu-ulu itu di akhirat. Nah, jadi kita untuk dapat ikhlas itu pertama merenungi ayat Quran, hadis-hadis Nabi tentang bagaimana orang ikhlas, bagaimana akibatnya orang itu mun kada ikhlas. Yang kedua, supaya bisa ikhlas itu wa bi ikhfa'i wa kitmanil hasanati wal a'malis shalihat, menyembunyikan amal-amal saleh itu baik waktu melakukannya atau sesudah melakukannya. Nah, bersembunyi ini mendukung supaya ikhlas. Beramal saleh, sembahyang sunat, pokoknya hal-hal yang kada disuruh kita benampak, sembunyikan amal-amal itu. Jangan dikisah-kisahkan, jangan dikuya-kuya, karena mengurangi nilainya, bahkan bisa menggugurkan pahala. Nah, kita menyimpan amal saleh serapi-rapinya, itu membantu keikhlasan. Yang selanjutnya agar kita bisa ikhlas, nah ini yang paling penting, wabikat ittama anil khalqi, memutus tamak daripada makhluk. Selama kita masih tamak dengan makhluk, kita sulit untuk ikhlas itu. Nah, selama kita masih ada yang kita kehendaki daripada makhluk, sulit untuk ikhlas. Kita kepingin makhluk itu sayang lawan kita, kita kepingin makhluk itu hormat lawan kita kepingin makhluk itu mencintai kita kepingin makhluk itu memberi sesuatu kepada kita kepingin makhluk itu agar memilih kita. Selama itu ada dalam hati, kita sulit untuk ikhlas. Nah, sulit untuk ikhlas. Jadi putuskan harapan-harapan kepada makhluk. Wa bidawamir riyadhati wal mujahadah, dan juga dengan selalu latihan dan berjuang. Jadi ikhlas ini mesti dilatih dan berjuang.
dikisahkan bahwa salah seorang salihin ini sembahyang berpuluh-puluh tahun hanya di saf pertama. Sembahyang berjamaah. Saf kedua kada biasa, apalagi masbuk makin kada. Selalu di saf pertama. Suatu hari sidin ada talambat. Padahal sudah 10 tahun lebih selalu di saf pertama sembahyang berjamaah. Suatu hari ada masalah sehingga datang ke masjid masbuk. Lalu ujar sidin, aku merasa supan masbuk nih. Merasa supan. Karena mahir di saf pertama. Sekarang masbuk aku merasa supan. Nah, begitu merasa supan, lalu sidin menyimpulkan bahwa yang selama ini aku sembah yang di saf pertama itu adalah riya, bukan karena Allah. Buktinya aku hari ini supan sembahyang masbuk. Lalu ujar sidin sembahyang yang sekian puluh tahun tadi, aku qadha hari demi hari, aku hari demi hari diqadha. Nah, ini ngarannya adalah riyadhah wal mujahadah. Nah, kita sembahyang ada tadi asa ada riyanya, ulangi sembahyang biasa. Nah, di rumah surangan sampai bujur-bujur murni sembahyang kita. Kita tadi berzikir, kita tadi membaca Quran di tengah orang banyak. Tadi rasanya asa ada riya nih. Kayaknya di kamar buliki sorangan membaca. Nah, ini riyadhah wal mujahadah. Untuk mendatangkan ikhlas ke dalam diri kita. Nah, kemudian lagi supaya bisa ikhlas itu adalah waddu'a ilallah ayyarzuqahul ikhlas. Lawan Tuhan minta, Allahumma rzuqnil ikhlas bil a'mal. Ya Allah, berikan aku ikhlas pada amal-amal. Ini perlu lawan Tuhan. Karena kalau Allah memberi satu mata saja. Allahumma rzuqni al-ikhlasa bil a'mal. Ya Allah, aku minta ikhlas pada segala amal. Selanjutnya lagi yang mendatangkan ikhlas adalah suhbatul mukhlisin. Bakawan lawan orang-orang ikhlas. Mun bakawan lawan orang nang katuju riya, menjangkit katuju riya juga. Kawani orang-orang nang ikhlas, maka itu akan membawa ikhlas kepada diri kita. Wal iktifa bi ilmillahi ta'ala, dan ikhlas itu juga didatangkan dengan merasa cukup dengan ilmu Allah. Merasa cukup dengan tahunya Allah. Aku ni beramal, bila Tuhan tahu saya kung cukup dah. Yang lain biar kada nang tahunya. Nah, ini iktifa bi ilmillah. Bila kita kau macam itu, ikhlas. Aku beribadah, kada penting manusia, kada penting orang lain tahu. Bila Allah saya kung tahu cukup sudah. Nah, jadi itu jalan-jalan untuk mendapatkan ikhlas tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum man 'amila arba'atan biduni arba'atin lam yantafi bi 'amalihi. Barang siapa yang beramal, berbuat 4 perkara tanpa disertai dengan 4 perkara yang lain, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dengan amalnya. Yang pertama, al-khaufu biduni hadar. Takut tapi kada waspada. Takut tapi kada menghindar. Ini sia-sia. Takut kepada Allah, tapi parak lawan maksiat. Kalau takut kepada Allah, jauhi maksiat. Bagaimanapun kita takut kepada Allah, tapi kada berjauh dengan maksiat, itu kada bermanfaat takutnya itu. Yang kedua, ar-raja biduni talab. Mengharap tapi kada mencari. Mengharap rahmat Allah di bakalumbun di kalambu. Mengharap rahmat Allah itu baudo, sembahyang, ambil tasbih, berzikir. Nah, ayo mengharap rahmat Allah. Kalau mengharap tapi kada mencari, maka mengharap itu sia-sia. Yang ketiga, al-istighfar bidurin nadam. Minta ampun tapi kadang menyesal.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi dalam hati kada ada penyesalan berbuat dosa. Istighfarnya sia-sia. Mestinya kita mengucap astagfirullah itu di dalam hati ada menyesal terhadap dosa yang dilakukan. Astagfirullahaladzim. Kan artinya aku minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Mesti ada sesal di dalam hati. Nah yang keempat, al-amal biduni ikhlas. Beramal tapi kada ikhlas. Kada ada harganya juga. Lam yantafi' bi amali, kada bermanfaat dengan amalnya. Jadi kalau kita hendak melakukan ibadah, mantapakan dulu nih. Karena Allah atau kada? Bila kada karena Allah, hadangi dulu. Jangan terburu-buru, jangan tagasak-gasak, jangan umpatan. Jangan umpatan, beribadah kada sah umpatan itu. Ibadah itu mesti berdasarkan ilmu. Jadi orang ada menyumbang 100.000, 200.000, 300.000, seorang giliran seorang 1,5 juta. Nah, umpatan kepengaruh mestinya jangan. Nah, ikhlasakan dahulu bujur-bujur. Bila sudah ada ikhlas, sudah karena Allah, nah hanya kita surung amal ibadah itu. Kita lakukan amal ibadah itu. Ada kawa umpatan beribadah. Karena ngapa kau bujurakan dahulu niat kita supaya ikhlas. Qala Syakik rahimahullah, husnul amal fi salasati asya. Baiknya amal itu pada 3 perbuatan, pada 3 sesuatu. Allah itu baik. Allah kada menerima kecuali yang baik. Allah itu kada menerima amal kecuali amal yang baik. Amal yang baik itu macam apa? Awwaluha ayyaral amala minallahi ta'ala linafiyil ujub. Yang pertama yang perlu bagi orang yang beramal itu bahwa dia melihat bahwa amal itu adalah dari Allah. Aku ni kawa sembahyang, aku ni kawa puasa, aku ni kawa naik haji, aku ni kawa bersedekah, itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena kepintaranku, bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku. Tapi aku kawa melakukan ibadah-ibadah ini adalah anugerah Allah, taufik Allah. Itu yang perlu. Supaya jangan ujub kita. Nah yang kedua, ayyurida bihi ridallah likasril hawa. Bahwa dia beramal itu menghendaki keridaan Allah. Bukan untuk kesenangan diri sendiri. Beramal, beribadah, itu yang kita cari itu adalah kesenangan Tuhan. Bukan ibadah nang pas lawan kehendak nafsu. Ini ada ibadah itu nang pas lawan kehendak nafsu. Nah itu bukan itu yang kita cari. Kita cari itu ibadah nang pas dengan keridhaan Allah. Kayak orang sembahyang rajin di masjid-masjid tuh. Pembelakangan ketujuh duduk. Bersandar nyaman di tawing tuh. Itu beribadah mencari kesenangan nafsu. Kalau kesenangan Allah di sab pertama. Di sab pertama itu Allah senang di situ kita beribadah. Ini kada pembelakangan di muhara lawang, supaya angin nyaman. Nah, ini orang beribadah untuk kesenangan nafsunya. Padahal mesti ibadah itu yang kita kehendaki adalah keridhaan Allah. Usahakan bahwa Allah yang disenangkan, bukan nafsu kita, bukan hawa kita. Ini sudah lumrah. Ibadah itu kalau pas nang lawan nafsu, katuju aja menggawi kita. Tapi kalau ibadah nang kada cucuk lawan nafsu, nah ini berat. Padahal ibadah itu kita kehendaki adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan nafsu kita. As-salis yang ketiga, ayyabtagiyas sawab minallah
bahwa dia mencari pahala itu dari Allah. Linafir riya, untuk menolak riya. Kita beribadah, mencari balasan itu lawan Allah. Supaya jangan riya. Bila mencari balasan lawan makhluk, nah itu riya ngarannya. Bila riya, ibadah kada diterima dan kita bakal disiksa. Kita minta kepada Allah bahwa dengan ibadah ini, kita ibadahnya melakukannya karena Allah, dan kita minta supaya kita jadi orang yang mulia. Nah ayo, tapi yang diminta asal Allah. Kita beribadah, membaca Quran karena Allah, dan mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki seluas-luasnya, boleh aja, karena kita minta kepada Allah. Nah kita beribadah kepada Allah, sambil mengharap agar makhluk-makhluknya mencintai aku. Ayo kada Bapak, asal yang diminta kepada Allah. Nah kalau kita beribadah untuk cari perhatian kepada makhluk, nah ini Allah nang marah. Kita beribadah supaya inya hormat kena lawan aku. Nah ini kita beribadah supaya kena inya memperhatikan lawan aku. Makhluk nih. Nah ini nang dimaksud nang kada boleh itu. Bahwa ibadah kita ini tapi tujuannya adalah kepada makhluk Allah. Nah bila ibadah yang demikian itu ada pada kita, maka ibadah itu macam orang mati. Arti orang mati apa? Dipatak, dikubur, tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Nah ibadah yang ikhlas itu adalah ibadah laksana jasad yang punya roh. Jasad yang punya roh adalah jasad yang bergerak, yang bermanfaat. Nah ibadah yang punya roh, ikhlas adalah ibadah yang bisa kita ambil manfaat baik di dunia dan di akhirat. Nah kemudian hikmah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil a'malis shalihat. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu rabbul ardi was samawati. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والخطيئات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه وذريته الطيبات أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah, sehingga kita pada malam ini kembali dapat berkumpul bersama-sama di majlis ta'lim, majlis zikir yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyata asyarata minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-11 daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu.
Artinya tanamlah, kuburkanlah keberadaanmu di dalam bumi ketersembunyian. Maka sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam, maka tidaklah sempurna hasilnya. Itulah terjemah daripada hikmah yang ke-11 ini. Adapun syarah dan penjelasan daripada hikmah yang ke-11 ini ada beberapa macam penjelasannya. Di antaranya adalah akhfi wujuda amalik bi an la tuzhirahu bi nafsil amal wa la tuhaddithahu bima amilta fama khafiya minal amal aslamu wa akmal. Sembunyikanlah keberadaan amal ibadah engkau. Sembunyikanlah keberadaan amal ibadah engkau, dengan bahwa tidak engkau nampakkan itu amal pada diri amal itu, dan bahwa tidak engkau ceritakan, tidak engkau kisahkan dengan sesuatu yang telah engkau amalkan. Maka bermula sesuatu yang tersembunyi daripada amal ibadah itu lebih selamat dan lebih sempurna. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah salah satu di antara sekian banyak penjelasan atau syarah daripada hikmah yang ke-11 ini. Artinya, sembunyikan keberadaan amal engkau. Itu mengandung dua pengertian. Pertama, waktu beramal itu jangan kelihatan orang. Yang kedua, jangan mengisahkan sesuatu yang telah engkau amalkan. Nang tahun lalu, nang minggu lalu, nang orang kada tahu, jangan dikisahkan amal engkau itu. Maka amal ibadah nang tersembunyi itu lebih selamat dan lebih sempurna ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fadla amali sirri ala amalil jahri bi sab'ina dhi'fa fala yazalu bihi syaitan hatta yadhkurahu linnas wa yu'linah fayuktabu ala niyatan wa yumha tad'ifu ajrihi kullih thumma la yazalu bihi hatta yadhkurahu linnasi saniyah wa yuhibba ay yadhkura linnasi wa yuhmada alayhi fayumha minal alaniyah wa yuktabu riya'a. Ini hikmah yang ke-11 ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-10. Hikmah yang ke-10 dulu Imam Ibnu Athaillah ini membicarakan tentang ikhlas. Bahwa ruh amal itu adalah ikhlas. Nah, ruhnya adalah ikhlas. Amal ibadah yang tidak ada ikhlasnya sama dengan manusia yang tidak punya ruh. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas?
Antara lain adalah menyembunyikan amal itu. Ikhfaul amal. Telah mendatang hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keutamaan, kelebihan amal ibadah yang dirahasiakan atas amal ibadah yang nampak 70 kali lipat gandanya. 70 kali lipat gandanya amal ibadah yang kita sembunyikan itu lebih daripada amal ibadah yang kita kisahkan atau kita nampakkan. Maka syaitan itu senantiasa membisik kepada kita, menggoda kepada kita agar kita menyebutkan amalan-amalan kita. Nah, syaitan ini selalu membisikkan kepada kita supaya kita membuka amaliyah kita. Maka akhirnya kita sebutkan amal itu. Akhirnya kita nampakkan ibadah itu. Maka ditulislah ibadah tadi menjadi ibadah yang zahir. Dan dihapus lipat ganda pahala itu seluruhnya. Dulu kita beramal saurangan kadang 6 tahunnya. Nah, itu 70 kali lipat ganda. Akhirnya syaitan membisiki kita, menggoda kita supaya kita mengisahkan amal itu kepada orang. Nah, kita kisahkan kepada orang. Maka 70 itu dihapus gandanya. Karena kita buka sudah kepada orang, kita kisahkan. Nah, kemudian sesudah kita kisahkan, dalam kesempatan itu, di lain waktu syaitan ini menggoda lagi kepada kita agar dikisahkan lagi amal itu. Diceritakan lagi amal-amal itu. Sehingga kita untuk kali yang kedua mengisahkan pulang amal itu. Dan kita senang mengisahkannya. Dan kita senang dipuji orang atas amal itu. Maka akhirnya amal itu dihapus daripada amal zahir. Wa yuktabu riya'an, dan ditulis menjadi riya. Jadi mun sakali mengisahkan amal ibadah itu gandaannya nang hilang. Nang 70 jadi 10. Kisahkan pulang. Nah, hilang pulang nang 10 dibalik menjadi riya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pamakhabiya minal amal aslam wa akmal. Sesuatu yang tersembunyi daripada amal itu lebih selamat dan lebih sempurna pahalanya. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Allah Ta'ala berfirman, jikalau kamu menampakkan sedekah, bersedekah di tengah orang banyak, atau bersedekah tersembunyi cuma isuk dikisahkan, fani'immah hiya, itu bagus, ujar Tuhan, bagus saja. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah itu, engkau berikan kepada fuqara, bahwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kamu. Jadi bersedekah secara terang-terangan, asal jangan minta tangguh aja, baik. Tapi kalau bersedekah sembunyi, lebih baik lagi. Nah, bahwa khairun lakum. Demikian pula amal-amal ibadah selain sedekah.
sembahyang sunat, witir umpamanya di masjid, baik, asal jangan minta tangguh aja lawan orang. Sembahyang witir di masjid baik. Ini nang kada bulan puasa, nang kada berjamaah maksudnya. Sembahyang witir di rumah, di dalam kamar, khairun, lebih baik lagi. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat di masjid baik. Tapi sembahyang sunat subuh di rumah sebelum ke masjid lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Karena itu lebih selamat, lebih sempurna. Para muhibbin rahimakumullah, izharul amal lahu faidatun bal fawaid bikasdil iqtida idza salima minar riya wal adza. Menampakkan amal, bersedekah di tengah orang banyak, atau berkisah-kisah aku memberi ini, membantu ini, nyumbang ini, berwakaf ini, itu ada faidahnya, bahkan banyak faidahnya, dengan niat, dengan kasat agar ditiru orang, dicontoh orang. Itu bagus. Lawan kawan misal, aku tadi bersedekah situ 10.000. Niat kita supaya kawan ini menuruti. Nah, kawan ini mengikuti. Aku tadi bersedekah memberi si Arno 100.000. Kita kisahkan lawan kawan, tapi niat kita supaya kawan ini bersedekah juga kayak kita. Nah, itu bagus. Tetapi bila mana selamat daripada riya, selamat daripada menyakiti, amun nang diberi sedekah tu inya sakit hati dikisahkan, nah kada baik lagi. Nang diberi itu inya sakit amun dikisahkan, inya kada katuju amun kita kisahkan, nah itu kada baik dikisahkan. Jadi syaratnya 2, bahwa ibadah itu lebih baik diterangkan, dinyatakan, dizahirkan. Syaratnya 1, selamat daripada riya, 2, jangan sampai menyakiti orang yang diberi itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanah fa umila biha kana lahu ajruha wa ajru man tabi'ah. Ujar Nabi, siapa yang mensunnahkan sunnah yang baik, diamalkan orang dengannya, adalah dia pahalanya dan pahala orang yang mengiringinya, mengikutinya. Kita bersedekah, kita mulai 10.000 di kita. Yang lain menurut juga 10.000. Nah, berbaik. Nah, menurut kita dapat pahala sebanyak orang yang menurut. Nah, ini faedahnya kalau kita beramal itu terang-terangan. Ada orang lain yang bisa menuruti kita, kita dapat pahala juga. Nah, tapi tadi selamat daripada riya dan adza. Fakullu amalin la yumkinu israruhu kal hajji wal jihad wal jumu'ati wal jamaah fal abdalu al mubadaratu ilaih wa izharur ragbati fihi litahrid bi syarti an la yakuna fihi syawaibur riya. Bermula amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Kan ada amal ibadah yang kadang mungkin disembunyikan, seperti naik haji. Allah berenayan, pasti tahuan orang. Nah, ada pendaftaran, ada penataran, ada pengkumpulan. Wal jihad, seperti berperang fisabilillah. Jumat ke masjid, sembahyang berjamaah dilanggar di masjid. Nah, itu ibadah-ibadah yang kadang mungkin tersembunyi. Yang lebih abdal baginya adalah bersegera kepadanya dan menampakkan kegemaran padanya untuk memberikan semangat dorongan kepada yang lainnya. Jumat misalnya, atau jamaah sembahyang 5 waktu, atau menuntut ilmu. Ada kalau bersembunyian menuntut ilmu. Nah,
Ini yang baik baginya, yang afdal baginya adalah bersegera dan menampakkan kegemaran untuk memberikan semangat kepada yang lain-lainnya. Tetapi bisarti an la yakuna fihi syawaibur riya, syaratnya jangan ada campuran riya. Nah, kalau ada pajang bercampur riya, nah itu baik berdudi-dudi aja. Baik berdudi-dudi di belakang. Kalau khawatir kalau bercampur riya. Tapi jangan kadak berjamaah. Kulir ke masjid kalau pina riya. Nah, ini masalahnya. Kok kada hendak ke Jumat bujung riya banaham kada jadi napa-napa. Kok kada hendak turun ke pengajian kalau pina riya bujung jadi dosa. Nah, ini orang sudah tamakan pandir syaitan. Karena itu bujukan syaitan. Jadi syaitan ikam berjamaah itu sunat, riya itu haram. Ikam ini pasti riya mau kalanggar. Nah, tamakan pandir syaitan, lalu inya itu beralasan. Al-Imam Abu Bakar Al-Wasiti berkata, wa idza arada ar-rajul ay ya'mala 'amalan wa khafa min ar-riya min nafsihi fa in amkanahu ay yukhrija ar-riya min qalbi fa yanbaghi ay yajtahida fi dhalik wa in lam yumkinhu fa yanbaghi ay ya'mal wa la yatrukal 'amal li ajli ar-riya summa yastaghfirullah ta'ala mimma fa'ala fihi min ar-riya fala'alla Allah ta'ala ay yuwaffiqahu lil ikhlas fi amalin akhar. Bila menghendaki seseorang beramal, amal nang kada kau bersembunyi tadi, naik haji, berumrah, kawan sembunyi kada kau. Nah, hendak beramal itu dan takut ria. Di hati ini ada kekhawatiran kalau kuria. Nah, usahakanlah dengan sungguh-sungguh membuang ria itu dan terus beramal. Terus beramal, riaknya dibuang. Amun riaknya kadang mau hilang, biar beramal saria-riaknya. Biar beramal saria-riaknya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali Allah akan memberikan ikhlas pada amal yang berikutnya. Ini untuk orang-orang yang beramal ria. Para ulama berkata, orang yang ria, orang yang suka dipuji, itu ada kebaikannya. Baiknya apa? Kata para ulama, sebab orang ria itulah berdiri masjid yang megah. Sebab yang ria itulah banyak pondok-pondok pesantren. Sebab yang ria itulah banyak membangun jembatan-jembatan. Sebab yang ria itulah banyak nang berbagi baras dan sebagainya. Kan berbagi baras nang batok dari pulang bin pulang nang bahambur ke kampung baras. Mestinya ada perlu bangaran-aran mungkin lillahi ta'ala itu. Ini kada dari pulang bin pulang bagi. Ini orang ria. Ada manfaatnya. Dan orang yang ria-ria ini karena inya banyak berbuat baik, membangun masjid, pada riaknya. Masjidnya disembahyangi orang. Nah, berkah inya orang disembahyangi orang itu bisa menjadikan amalnya itu menjadi ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi silahkan aja menyumbang ria, ayo pada bapak. Yang penting menyumbang. Kenapa? Karena ada harapan kita dapat doa daripada nang dibari ini. Amun bakhil siapa mendoakan? Bahkan malaikat mendoakan Allahumma. Kenapa doa malaikat? Binasakan harta orang bakhil itu. Amun kita sosial, amun kita menyumbang, walaupun ria itu haram, tapi berkat banyaknya sumbangan kita ini didoakan oleh orang-orang ini, akhirnya bisa merubah amal itu menjadi lillahi ta'ala.
Nah, jadi ini merupakan alat untuk melawan syaitan. Jadi syaitan kamu jangan beramal, mun ria sia-sia. Oh, kada sia-sia aku mun ria syaitan. Ini bisa mendoakan lawan aku gina. Wa amma ma yumkinu israruhu kas-sadaqati was-shalah fa in kana izharu sadaqah yu'dzil mutasaddaq alaihi wa yuraggibun nas bis sadaqah fasirru afdal li'anna al-idza haram. Adapun amal ibadah yang mungkin disembunyikan seperti sembahyang sunat, itu kalau disembunyikan dalam kamar kita berkurung nak 1000 rakaat siapa tahu kada nang tahunya, atau bersedekah hendak supaya kada nang tahunya tengah malam hendak balas di pelakar orang itu siapa nang tahunya ada. Nah, jika adalah menampakkan sedekah itu menyakiti orang yang diberi sedekah dan menggemarkan manusia pada sedekah, maka menyembunyikannya lebih afdal karena menyakiti itu hukumnya haram. Ini ada dua. Satu sisi kalau aku bersedekah, yang lain banyak meniru. Umpat yo bersedekah. Tapi di sisi lain, kalau aku bersedekah terang-terangan, nang kubari ini bisa sakit hati, supaninya. Nah, nang kubari ini bisa kecewa. Kita orang banyak memberi, nah memberikan duit. Orang bisa menuruti, cuma inya supan kita orang banyak diunjukin itu. Nah, mana baiknya? Jauh lebih baik memelihara jangan sampai orang sakit hati. Nah, karena menyakiti hati orang itu hukumnya adalah haram. Sedangkan bersedekah itu hukumnya sunat saja. Nah, jadi itu lebih baik. Berdiam lebih baik, bersembunyi ketimbang menyakiti orang tapi ada yang mengikut orang lain. Jadi kada sesuai pahalanya. Kalau aku terang-terangan 10 nang mau umpati aku, tapi nang diberi sakit hati. Mun aku bersembunyi bersedekah nang diberi senang, tapi kada ada nang menuruti aku, nah baik yang ini. Biar aja beri bersembunyian, kada ada orang menuruti, kada apa-apa juga. Fa in lam yakun fihi idza'un faqad ikhtalafa an-nas fil afdal faqala qaumun asirru afdal minal alaniyah. Nah, amun kada menyakiti Bang. Ini kita bersedekah atau sembahyang di tengah orang banyak. Nang diberi kada tersinggung. Kada tersinggung nang diberi. Nang menuruti kita banyak di belakang nih mau umpati kayak kita aja bersedekah. Mana afdalnya? Awan bersembunyian aja. Menurut pendapat sebagian ulama, asirru afdal minal alaniyah. Tetap nang rahasia lebih afdal daripada nang terang-terangan. Sembahyang kah kayak itu juga? Sembahyang ada yang menuruti aku, aku dilanggar. Sembahyang sunat witir, aku di musalla ada yang menuruti. Dan aku kadaria juga. Mana baiknya di rumah? Orang kada ada menuruti, di rumah kada tahu. Tetap lebih baik di rumah. Nah, ini pendapat satu kaum. Wa qala qaumun asirru afdal minal alaniyah. Wa ala man yuzhiru amala wazifatani ay yuzhirahu haitsu ya'lam annahu yuqtada bih aw yazunnu dzalik zanna. Yang kedua ay yuraqiba qalbahu fa innahu yakunu fi hubbur riya'ul khafi fa yad'uhu ila al-izhar bi udhril iqtida. Kalau kita hendak jua beramal ni terang-terangan, karena pendapat satu ulama, satu kaum ulama, ibadah nang sir lebih afdal. Ada pendapat lagi yang lain, ibadah nang terang-terangan tu lebih afdal, amunnya kada riya dan kada menyakiti orang.
Lalu inya beribadah nang terang-terangan. Ini dua tugasnya. Pertama, bahwa dia meyakini bahwa ada nama ikut. Amun aku nih beribadah terang-terangan, pasti ada nama ngikut. Nah, kalau kada pasti ada nama ngikut, jelas sudah baik beranai. Nang dipandiri ini orang kada berduit, jangankannya nak bersedekah, hari-hari aja lah pak. Dikisahkan aku ketika menyumbang masjid 10 juta, hati supaya mengumpati kita, maulah kayak itu. Kan kada cucuk, inya urusan makan aja lah pak. Bagi sana apa niatnya lawan orang ini? Nah, jaka yang orang yang kita kisahkan ini orang kaya juga, orang yang berduit juga, nah kita kisahkan aku tadi nyumbang 10 juta. Nah, kita ini ada sangkaan kuat ini kawan nuruti. Kan duitnya banyak ampunnya. Nah, itu satu. Yang kedua, bahwa orang yang beramal ibadah secara nampak itu mesti selalu mengintai hatinya agar jangan sampai masuk riya tadi. Wa qallama taslamul a'malu zahirah anil afat wassalamah fil ikhfa wa fil izhar minal akhtar ma la yaqwa alaihi amsaluna fal hadharu minal izhar aula bina wa bi jami'id du'afa. Ujar pengarang ini, sedikit sekali selamat ibadah yang nampak itu daripada penyakit. Orang nang menyumbang terang-terangan, orang nang beribadah nang mestinya kawa disembunyikan, dilaksanakannya terang-terangan, itu sedikit selamat daripada penyakit. Dan keselamatan itu pada menyembunyikan ibadah, pada menampakkan ibadah itu daripada bahaya-bahaya yang tidak kuat atasnya orang-orang seperti kita. Jadi ujar pengarang nih, orang-orang kayak kita nih kada kuat bisa menahan godaannya, menampakkan ibadah itu bisa kena suka dipuji orang, bisa tersanjung dipuji orang. Nah, jadi hendaklah dia waspada daripada menampakkan ibadah itu, lebih baik dengan kita dan dengan sekalian orang yang masih lemah hatinya. Mun kita nih masih labil, kita masih labil menu baik menu kada, menu rajin menu kulir beribadah, ini masih labil ngarannya lagi. Nah, orang yang macam kita ini baiknya beribadah itu sembunyiakan aja. Ibadah nang kawa disembunyiakan, sembunyiakan. Baik waktu melaksanakannya, menyembunyiakannya, atau melaksanakannya sembunyi dan jangan berkisah sesudahnya. Nah, itu jauh lebih aslam wa akmal, lebih selamat dan lebih sempurna. Nah, inilah sebagian daripada yang dimaksud dari perkataan Al-Hikam ini, idfin wujudata fi ardil humul famanabata mimma lam yudfan la yatimmu nitajuhu. Dan masih banyak lagi selain daripada ini, syarah-syarahnya yang menjelaskan tentang hikmah yang ke-11 ini. Yang kita bahas tadi adalah merupakan satu bagian daripada macam-macam keterangan itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi musabbibil asbab, al-fatihi lil abwab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul wahhab. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul awwab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-hadi ila as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jazaa'i wat thawab. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama
guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, taufik dan hidayah dan inayah daripadanya jualah kita pada saat ini dapat berkumpul di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari pembalasan nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatu tsaniyata ashar min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikrah. Hikmah yang ke-12 daripada Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seperti uzlah yang masuk dia dengan uzlah itu akan midan lapangan pikir. Tidaklah memberi manfaat akan hati oleh sesuatu seumpama uzlah mengasingkan diri daripada manusia, yang mana dia masuk dengan uzlah itu akan midan lapangan fikrah, berpikir. Itulah tarjamah atau makna daripada hikmah yang ke-12 ini. Adapun syarah atau penjelasan daripada hikmah yang ke-12 itu adalah la syai'a anfa'a lil qalbi min uzlatin ay khalwatin mashubatin bitafakkur. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk hati daripada uzlah, artinya khalwat, menyendiri, menjauh daripada manusia, yang disertai dengan tafakkur. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam diri kita ini ada yang disebut dengan qalbun, hati. Yang dimaksud dengan hati itu bukan segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri kita. Tetapi yang dimaksud dengan hati itu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berada di dalam diri kita. Yang dengan hati itu kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka. Nah, hati kita itu apabila baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tetapi bila hati kita ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Imam Ahmad bin Athaillah menyebutkan di dalam hikmah yang ke-12 ini adalah tentang hati yang rusak. Hati yang rusak itu adalah hati yang seringkali lupa kepada Allah. Hati yang hanya memikirkan kepentingan-kepentingan sesaat.
namun melupakan akibat. Nah, ini hati yang rusak. Dan hati yang rusak inilah yang ada pada diri kebanyakan kita. Hati yang demikian yang rusak itu kalau ingin selamat maka mesti diobati. Agar bisa hati kita ini selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu memikirkan tentang yaumil akhirah, hari akhirat. Nah, bagaimana caranya memperbaiki hati yang rusak itu? Beliau mengatakan bahwa yang paling bermanfaat, yang paling mujarab untuk mengobati hati yang rusak itu adalah uzlah atau khalwat. Artinya menjauh daripada manusia, menyendiri, tetapi disertai dengan tafakkur. Dengan kita menyendiri dan tafakkur, maka hati yang rusak tadi diharapkan bisa baik. Nah, itu yang dimaksud di dalam hikmah yang ke-12 ini. La khaira fi uzlatin ay khalwatin la tafakkura fiha wa la nuhuba li tafakkurin la uzlata ma'aha. Tidak ada kebaikan pada uzlah khalwat yang tidak ada tafakkur padanya. Kita menyendiri, mengasingkan diri daripada manusia, tapi kada ada tafakkur. Nah, maka itu uzlah, tidak ada kebaikannya. Sedangkan tafakkur tapi tidak uzlah, tafakkur di waktu kita berada di tengah-tengah umat, tafakkur di waktu kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka tafakkur itu tidak akan menimbulkan kemajuan. Tafakkur itu tidak akan murni. Tafakkur itu tidak akan bersih, sehingga tidak sesuai saat yang diharapkan dengan tafakkur itu. Nah, oleh karena itu pengarang tadi menyebutkan bahwa uzlah yang disertai dengan tafakkur itulah yang paling bermanfaat untuk memperbaiki hati yang rusak itu. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakkur sesaat, satu mat, itu di sisi Allah lebih baik nilainya, pahalanya daripada ibadah kita selama 70 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Kita beribadah, misal ibadah apa, tapi kan ada tafakkurnya 70 tahun. Maka harganya lebih mahal tafakkur sesaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna bihi yasidul abdu ila ma'rifati haqa'iqil asya wa ila ta'zimillah ta'ala wa ta'zimi kulli ma yurdi. Karena dengan tafakkur itu sampailah seorang hamba kepada mengenali hakikat-hakikat sesuatu. Dengan tafakkur itu seseorang bisa mengagungkan Allah. Dengan tafakkur itu dia bisa mengagungkan tiap-tiap sesuatu yang membuat ridhanya Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Apa yang pertama tafakkur itu? Apa yang pertama mesti kita pikirkan? Yang pertama kita pikirkan adalah diri kita. Karena man arafa nafsah, arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali, mengetahui dirinya, maka dia akan mengenali, mengetahui Tuhannya. Nah, jadi yang pertama kita tafakkur, yang pertama kita renungkan adalah diri kita.
Apa yang kita renungkan dari diri kita? Nah, yang pertama yang kita renungkan dari diri kita adalah limadza khuliqtu. Limadza khuliqtu. Untuk apa aku ini diciptakan Allah? Nah, itu yang pertama. Di waktu kita khalwat, di waktu kita sendiri, di waktu kita mengasingkan daripada manusia, kita tafakkur, kita berpikir, limadza khuliqtu, untuk apa aku ini diciptakan Allah? Dulunya kadada, sekarang ada. Untuk apa aku diadakan oleh Allah ini? Nah, itu yang perlu kita gali daripada diri kita. Itu yang perlu kita mantapkan daripada diri kita. Untuk apa kita dicipta oleh Allah? Sebahagian manusia ada yang merasa bahwa dia hidup itu untuk mengumpul harta. Dia beranggapan bahwa dia diciptakan Allah hanya untuk mengumpul harta. Sehingga sebagian besar waktunya dihabiskannya untuk mengumpul harta. Walaupun itu dia mengakui atau dia mengingkari, tapi kenyataan fakta membuktikan bahwa sebagian besar waktu dia habiskan untuk mengumpul kekayaan. Itu secara kada langsung bahwa dia mengakui bahwa aku dicipta untuk mengumpul harta. Jam 8 sampai jam 5 dihabiskan waktunya untuk berusaha mencari duit. Kena malam keuyuhan guring. Bangun kena pukul 7. Nah, orang semacam ini secara hal, secara isyarat bahwa dia mengatakan aku dicipta untuk mencari duit. Walaupun di mulutnya kada keluar kata-kata itu, tapi tingkah lakunya menunjukkan demikian. Nah, itu yang kita renungi. Apakah bujur seperti itu? Apakah benar kita dicipta oleh Allah untuk mencari duit? Nah, itu yang perlu tafakkur. Yang pertama kita renungi hidup kita. Kita renungi berapa umur kita habiskan. Kita mengakui bahwa kita ternyata hidup ini adalah untuk duniawi semata-mata. Akhirat ada, tapi porsinya kecil. Porsinya sedikit. Nah, makanya tafakkur itu nilai pahala di sisi Allah sangat besar. Limadza khuliqtu, untuk apa dicipta? Ibrahim bin Adham, sewaktu beliau berburu, beliau adalah seorang bangsawan yang sukanya berburu. Suatu hari beliau berburu dengan perbekalan, perlengkapan yang lengkap, berangkat ke hutan. Di tengah jalan beliau ada mendengar hatib. Hatib itu artinya suara tanpa kelihatan orangnya. Suara itu, ya Ibrahim, alihadza khuliqta. Apakah untuk ini engkau dicipta Allah? Apakah engkau dicipta untuk berburu? Ibrahim bin Adham tersadar bahwa ternyata selama ini hidupku kusia-siakan. Berpaling, beliau kembali dan meninggalkan seluruh yang ada, lalu mengembara ke tengah hutan belantara.
untuk mencari hakikat, mencari kebenaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia itu, ujar Tuhan, melainkan untuk ibadah. Nah, untuk ibadah. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, untuk apa aku diciptakan Allah? Jawabnya, untuk mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi kepada Allah. Nah, itu bisa didapat, bisa digali dengan tafakkur. Nah, berhubung ibadah ini ada yang memerlukan sarana-sarana. Ibadah ini ada memerlukan dana-dana. Lalu dicarilah usaha. Dicarilah duit. Dicarilah makanan. Dicarilah pakaian. Dicarilah tempat tinggal. Supaya apa semuanya itu? Supaya bisa nyaman dan terus-menerus beribadah kepada Allah. Nah, jadi orang mencari duit itu sebujurnya adalah untuk supaya beribadah. Jangan dipaling. Karena mencari duit lupa ibadah. Bila tak paling yan itu. Nah, jadi yang pertama tafakkur itu dulu. Kita mengenali diri kita. Tugas kita apa? Ternyata tugas kita hanya satu, adalah mengabdi kepada Allah. Tidak ada yang lain. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk mencari duit. Allah kadang memberi tugas kepada kita untuk berusaha itu ini kadang. Tapi yang ditugaskan Allah kepada kita hanya adalah ibadah kepada Allah. Dan Allah menjamin dalam banyak ayat di Al-Quran bahwa Allah akan memberikan rezeki, memberikan kecukupan kepada mereka-mereka yang ingin beribadah kepada Allah. Fal uzlatu wasilatun lahu wa mu'inatun alaih. Uzlah, mengasingkan diri itu merupakan jalan bagi tafakkur dan membantu atas tafakkur. Namun kita di tengah manusia, di tengah keributan, kita akan sulit dapat tafakkur yang murni. Tapi kalau kita di tempat yang sunyi, di tempat yang sendiri, nah itu diharapkan ada tafakkur yang bersih. Jadi menyendiri itu merupakan wasilah. Mengasingkan diri dari manusia itu merupakan membantu untuk tafakkur. Hadihi liman laisa lahu syaikhun yurabbi. Ini uzlah bagi orang yang tidak punya guru yang membimbing dia. Wa illa, jikalau dia punya guru, pamukhalatatus syekh wa mukhalatatul ikhwanil ladzina yu'inunah anfa'u wa aslahulah. Jika dia ada punya guru, nah maka bergaul dengan guru, bergaul dengan kawan-kawannya, maka itu lebih bermanfaat dan lebih baik baginya daripada uzlah. Jadi uzlah supaya bisa tafakkur ini untuk orang-orang yang menuju jalan Allah, tidak di bawah bimbingan guru yang tertentu. Kalau orang itu ada punya guru tertentu, maka semajelis dengan guru itu lebih baik baginya. Bergaul dengan guru itu lebih baik baginya, lebih bermanfaat baginya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa'alam anna fil khalwati fawaida, ketahuilah bahwasanya pada khalwat itu banyak faidahnya. Kita mengasingkan diri, kada umpat perkumpulan-perkumpulan, kada umpat partai, kada umpat handil, kada umpat arisan, kada umpat itu banyak faidahnya. Pertama, hifzul qalbi minar riya wal mudahanah wa ghairiha minal amrad. Pertama, faidahnya kita mengasingkan diri itu
terpelihara hati daripada riya. Kan riya itu minta lihat orang. Amun sorangan siapa yang melihat? Selamat hati daripada riya, daripada mudahanah, dan selainnya daripada penyakit-penyakit hati, sum'ah. Nah, selamat. Yang kedua, faidahnya uzlah itu hifzul basar min afatil manzurat, terpeliharanya mata daripada bahaya-bahaya yang dipandang. Li'anna an-nazara ilal asya' yujibu tafriqatal qalbi, karena memandang kepada sesuatu itu menimbulkan terbelahnya hati. Kalau kita khalwat, napa nang kita lihat? Kadada. Lalu hati kita jadi terpupus karena mata kita kadang-kadang dilihatnya. Nah, makanya sembahyang disuruh mencangangi tempat sujud. Supaya apa? Supaya mata ini jangan melihat yang macam-macam. Karena bila mata melihat macam-macam, kena hati jadi macam-macam juga. Nah, dengan adanya kita khalwat, dengan adanya kita bersendiri, nah apa yang kita lihat? Nah, selamat mata. Yang ketiga, as-salamah min afatil lisan kal ghibah wan namimah wa ghairiha minal muhlikat. Selamat daripada penyakit atau bahayanya lisan seperti ghibah, nyambeti orang, namimah, anjur atar, dan selainnya daripada yang membinasakan. Kita bakhalwat. Siapa dipandiri? Kada denang dipandiri. Nah, selamat dulu mulut kita daripada menyambat orang, daripada menganjur atar orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru khataya ibni Adam bilisanih, kebanyakan dosa manusia itu di lisannya. Dengan uzlah atau khalwat, lisan kita selamat. Yang keempat, keuntungannya kita menyendiri, as-salamatu min suhbatil asrar, kita selamat daripada bersahabat dengan orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini contohnya orang-orang yang ahli riba, itu orang-orang jahat. Orang-orang peminum, orang-orang jahat. Orang-orang rentenir, orang-orang jahat. Orang-orang zalim, orang-orang jahat. Ahli zina itu orang-orang jahat. Nah, bila kita menyendiri, kita kada tagaul lawan itu. Tapi amun kita bagaul, nah, bisa kemungkinan kita bersahabat dengan mereka itu. Lianna sohbatahum fasadun azim bidinih, karena bersahabat dengan orang-orang yang jahat itu kerusakan yang besar pada agama kita. Kalau kita ini akrab lawan orang penzina, itu agama kita rusak. Akrab dengan orang yang katuju riba, agama kita rusak. Akrab dengan orang zalim, agama kita rusak. Akrab dengan pejabat yang korupsi, agama kita rusak. Tanpa kita sadari. Qala ba'duhum ma fasada man fasad illa bi suhbati man fasad. Tidaklah rusak orang yang rusak itu melainkan sebab bakawan lawan yang rusak. Umumnya orang itu rusak karena bakawan yang rusak. Nah, kalau kita bauzlah, kita khalwat, kada bergabung dengan manusia, kita selamat. Orang-orang yang dimasukkan dalam asrar, kelompok orang-orang jahat, itu pandangan matanya itu bisa menularkan kejahatan kepada kita. Terutama kita nang kada kuat keimanannya. Orang nih, orang jahat.
Jangan lawan kita berjauh aja lagi. Pandangannya itu bisa mendatangkan laknat Allah kepada kita. Apalagi kekanakan halus-halus tuh. Jangan nak dijapa-japa ya orang nangka itu. Karena keringat mereka itu adalah keringat yang dilaknat oleh Allah. Jadi bahaya bersahabat akrab dengan orang-orang yang masuk dalam golongan asrar, yang sudah dianggap orang-orang jahat itu. Pandangan matanya bisa merusak agama kita, apalagi sentuhannya maginnya lagi. Apalagi memakai bekas pakaiannya maginnya lagi. Minjam kendaraannya bahaya lagi. Jadi semua kejahatan, maka sesuatu yang terkait dengannya adalah membahayakan agama kita. Nah sebaliknya sama dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dicintai Allah. Pandangan mereka itu mendatangkan rahmat. Keringat mereka, keringat mendatangkan rahmat. Semua apa yang bekas mereka adalah rahmat. Makanya orang nang mati, jadi dalam kitab fikih, orang tuh mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh. Itu kan di kitab fikih ada tuh. Orang mati disunatkan membawa sesuatu bekas orang saleh. Bekas kainnya kah, bekas apanya kah. Misal kita mati minta kupiah, kupiah bekas orang saleh. Nah itu memberi manfaat. Kalau orang mati aja memberi manfaat, apalagi orang hidup. Bekas orang saleh. Nah demikian sebaliknya orang-orang jahat pun demikian. Akan menimbulkan dampak kepada mereka-mereka yang belum kuat hatinya, belum kuat keimanannya. Nah dengan kita khalwat, kita terhindar daripada bersahabat dengan mereka itu. Yang kelima, keuntungannya khalwat adalah at-tafarrug lil ibadah wa tamakkunul mudawamah 'alaiha. Dengan adanya kita khalwat, kita bisa lapang beribadah dan kawa terus-menerus beribadah. Misalnya kita membaca zikir 5.000 sehari. Kalau kita menyendiri kita kawa. Tapi kalau kita bergaul dengan masyarakat, nah sewaktu-waktu kita ada kita baca. Karena ada acara ini, acara itu, acara ini. Apalagi macam-macam yang diikuti. Ketua ini, ketua itu, ketua ini. Bermacam-macam organisasi. Kan kita baca wirid lagi. Jadwal ini ada rapat itu. Jadwal ini ada acara itu. Nah kalau kita khalwat, bisa ibadah kita tuh mudawamah. Bisa terus menerus. Ibadah yang mudawamah itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Yang keenam, faedahnya kita khalwat siyanatu nafsihi wa dinihi minal khusumat. Dengan adanya kita khalwat, diri kita, agama kita terpelihara daripada pertengkaran-pertengkaran. Kadang mau tapahual, saurangan siapa dihuali? Siapa nang mahuwali? Nah, bahuwal itu merupakan sumber datangnya macam-macam kejahatan. Seperti bermusuhan, bermarah-marahan, berdengki-dengkian. Nah, semua itu sifat yang membahayakan. Yang ketujuh, rahatul qalbi wal badan. Dengan adanya khalwat menyendiri itu, hati kita lapang, badan kita pun lapang. Yang kedelapan, husulul zuhdi wal qanaah. Orang yang khalwat ini akan diberi Tuhan zuhud dan qanaah. Kenapa kita kadakawa zuhud? Kenapa kita kadakawa qanaah? Kadang merasa cukup lawan nang ada. Karena kita bergaul. Melihat orang memakai ini hendak nukar lu berhimat mencari duit. Melihat orang ini hendak nuruti kayak itu. Duitnya kadada berhimat kita mencari duit. Berhutang masih itu kamari. Nah karena pergaulan. Dengan adanya kita khalwat atau uzlah, selamat dari itu. Yang kesembilan, wujdanu halawatit ta'ah. Nah, didapatnya manis taat. Nah ini yang penting.
Kita khalwat itu, kita menyendiri itu beribadah jadinya manis. Beribadah tuh nyaman. Qala Abu Talib Al-Makki rahimahullah, la yakunul murid shadikan hatta yajida bil khalwah minal halawah wan nasyat wal quwwah ma la yajidu bil alaniyah. Tidaklah seseorang murid itu benar sehingga dia mendapati di dalam khalwat itu manis dan rajin kuat ibadah, sesuatu yang tidak ia temukan di tengah orang banyak. Ini menandakan kita nih bujur. Bila beribadah itu tak kuat saurangan, tak nyaman saurangan, tak manis saurangan pada di tengah orang banyak, itu menunjukkan kita bujur. Tetapi bila mana kita saurangan menguliat, kulir, di tengah orang banyak rajin, menunjukkan kita munafik ngarannya. Di tengah orang banyak, perajinnya beribadah. Bila saurangan, sajus saja kada sanggup membaca Quran. Di tengah orang banyak, 2 juz sanggup. Dalam kamar saurangan kada kawa. Nah, ini menunjukkan ada sifat munafik di dalam hati. Yang ke-10, faidahnya uzlah at-tamakkun minat tafakkuril khalis ad-daim wa huwal maqsudul a'zam bil khalwah. Bisa kawa tafakkur yang murni, yang terus-menerus, itulah tujuan yang besar di dalam khalwat, di dalam uzlah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, uzlah atau khalwat artinya menyendiri daripada orang. Dan itu kada semua orang bisa melakukannya. Menyendiri. Seseorang bertanya kepada gurunya, kaifat tarik ila tahqiqil ibadah wa tahsili halawatiha. Ujar si murid ini, wahai guru, bagaimana cara supaya bisa ibadah itu mantap dan manis? Ujar gurunya menjawab, qala syekh, la tanzur ilal khalqi wa khassatan abna'ad dunya. Kalau ikam hendak mantap beribadah, hendak manis, jangan memandang kepada makhluk, terutama orang-orang yang cinta dunia. Jangan dipandang. Maiti aja jangan. Jadi jangan murid maka ada sanggup, wahai guru. Guru di pasar begana, berdagang. Macam-macam nang dihadapi, kayak apa? Kenapa garang maka kada boleh memandang orang-orang yang cinta dunia itu. Ujar gurunya, fa innan nazar ilaihim zulmah. Memandang kepada orang-orang yang cinta dunia itu menimbulkan gelap di dalam hati kita. Nah, memandang aja sudah bahaya. Kada sanggup nang murid ini. Hidupnya kada di kampung, hidupnya kada di hutan, hidupnya di tengah masyarakat dan berusaha. Nah, kalau ikam kada sanggup, ini barang pala tasma' kalamahum. Ayo ikam memandang mereka, tapi jangan mendengari pembicaraan mereka. Jangan dengari perkataan-perkataan ahli dunia. Kada kau melihat TV lagi tuh, berita-berita. Kenapa garang kada boleh mendengari pembicaraan ahli dunia itu? Fa inna kalamahum kaswah. Pembicaraan orang cinta dunia itu menimbulkan keras hati kita. Kita ini menalinga orang mepandir dolar, pandir emas. Orang bisa emas kada, dolar kada. Ini menalinga mana. Itu membuat hati kita keras. Bagi si murid tadi kada kawa juga kada mendengari guru wana. Bertemuan hari-hari
Lalu ujar gurunya, amun ikam kada kawa jua kada mendengar mereka itu, fala tu'amilhum. Jangan kerjasama dengan mereka. Jangan bekerja sama. Inya besaruan, jangan ditulaki. Orang-orang bakhil itu, orang-orang bakhil. Besaruan, jangan ditulaki. Kenapa? Makanannya itu daun penyakit. Itu ujar Nabi medahkan. Orang bakhil itu makanannya itu penyakit. Kayak mengetahui orang tuh bakhil kadanya. Tak ini di kampung tuh kadang alih kada. Bila kada terdengar menyumbang, kada terdengar baruhan, bakhil ngarannya. Orang hadi itu laki. Orang kada bisa baruhan tuh bakhil ngarannya. Nah, inya baruhan jangan tulak penyakit. Itu jar Nabi kita medahkan itu. Makanan yang dihidangkan dari orang bakhil itu daun penyakit. Namun ikam kada-kawa kada memandang mereka, kada-kawa kada bepandir lawan mereka, jangan kerjasama. Jangan hendak berjual tukar lawan inya, jangan hendak mendatangi inya, jangan hakun didatangi inya. Bah kada kawa juga guru kayak itu, kada sanggup juga. Nah, jaguru nang terakhir, mun ikam kada sanggup juga itu, fala taskun ilaihim. Jangan ikam tentram kepada mereka. Ini yang terakhir, jangan tentram. Kadang-kadang hati kita nih, bila parak orang sugih asa nyaman. Nah, itu iya ngaran tentram melawan mereka. Bila parak orang miskin bepaluhan sakada nyaman. Nah. La taskun ilaihim, jangan tentram kepada mereka. Janganlah dijadikan orang-orang cinta dunia itu penentram hati kita, jangan. Fa inna sukun ilaihim halakah, karena mencari tentram kepada mereka itu kebinasaan kita. Nah, ini terakhir. Jadi ayuha hendak memandang mereka, hendak mendengari perkataan mereka, hendak bekerja sama lawan mereka, tapi sebuting. Jangan hendak tentram, jangan hendak merasa tenang dengan mereka itu. La yajidu halawatal ibadah man kana qalbuhu sakana ila ghairillah. Tidaklah bisa mendapatkan manisnya ibadah orang nang hatinya itu tentramnya kepada selain Allah. Orang tuh hatinya tentramnya bukan lawan Allah. Nah, orang ini ibadahnya kada mau manis. Tapi bila orang ini menyebut Allah tentram hatinya, menyebut Allah senang hatinya, nah orang seperti ini yang bisa dapat manisnya ibadah itu. Nah, jadi amun kada kawa bakhalwat, ini yang kita pakai. Jangan hendak mencari ketentraman, ketenangan kepada makhluk Allah, terutama abna'ud dunia, orang-orang yang cinta kepada dunia itu. Nah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-12 daripada Al-Hikamul Athaiyah.